Memasuki dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020 dengan tema peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan agroindustri dan indeks pembangunan manusia. Dalam sesi ini sama seperti sesi sebelumnya, di mana perwakilan masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk memilih pertanyaan yang telah disediakan, kemudian waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit. Kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 3, dipersilakan untuk memilih pertanyaan. Baik, pasangan calon nomor urut 3, saya buka, masih disegel. Cukup alot amplopnya. Baik, pertanyaannya adalah, dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona, protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker yang benar dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, ternyata masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Kerumunan di tempat umum tanpa menjaga jarak masih terus terjadi. Di samping penggunaan masker yang masih sering dilupakan, memberi sinyal kepada kita bahwa pandemi COVID-19 belum dapat secara tuntas dan berakhir. Dan bukan tidak mungkin serangan COVID-19 gelombang kedua akan menjadi kenyataan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, kebijakan dan langkah strategis apa yang akan dilakukan yang bersifat segera dan darurat emergensi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Dan model edukasi apa saja yang saudara tawarkan untuk peningkatan disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan 3M tersebut? Kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Makasih. Kami paslon nomor 3 mengoptimalkan gugus tugas COVID-19 dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan, desa, dusun, RT, RW, agar terpantau mobilisasi masyarakat. Terpantaunya masyarakat yang diinstruksikan untuk melakukan isolasi mandiri atau karantina. Kita optimalkan puskesmas melakukan kegiatan promosi kesehatan yang maksimal agar masyarakat dapat melakukan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau yang biasa kita sebut dengan 3M yang benar, dan melakukan tindakan preventif dengan melakukan pemeriksaan rapid test bagi masyarakat diduga atau mempunyai gejala COVID-19. Tim COVID-19 Kabupaten membuat pos penjagaan di pintu masuk dari kabupaten lainnya. Yang kita tahu, kita berbatasan langsung dengan Sambas, Singkawang, dan Mempawah. Rumah sakit menyiapkan fasilitas pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan swab dan menyiapkan ruang rawat isolasi serta menyiapkan ICU khusus. Penanganan penderita COVID, rumah sakit menyiapkan alat medik penunjangnya. Cukup, waktu Anda habis. Berikutnya kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 4, dipersilakan untuk memilih pertanyaan. Baik, untuk pasangan nomor urut 4.
susah. Oke, baik. Kabupaten Bengkayang memiliki lahan subur yang di dalamnya terkandung beragam mineral yang bernilai ekonomi tinggi, berupa emas dan kaolin. Kegiatan menambang emas di Kabupaten Bengkayang bukanlah kegiatan baru, namun sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu dan menghidupi banyak masyarakat. Aktivitas penambangan emas sampai saat ini masih memerlukan perhatian serius dari para pihak yang berkompeten, mulai dari perizinan, pengawasan, proses produksi, dan keselamatan kerja buruh, sampai dengan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan. Berdasarkan penelitian ilmiah oleh Universitas Tanjung Pura menyimpulkan bahwa air Sungai Sebalo tidak dianjurkan sebagai bahan baku air minum dan hanya dapat digunakan sebagai air bersih. Pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 4. Jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, apa kebijakan dan strategi yang saudara tawarkan untuk menata penambangan emas agar tidak menimbulkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Masalah pertambangan emas ini memang itu fakta ya, sampai saat ini barang itu kita lihat ada di masyarakat ya. Nah, dan di masyarakat tentu terjadi pro dan kontra. Nah, yang pertama tentu kita atasi adalah dampak jangka pendeknya. Tadi disebutkan bahwa dampak itu terutama menyebabkan air minum Sungai Sebalo itu sangat berbahaya dan tidak bisa diminum. Nah, yang pertama tentu saja kita harus secara keras dan secara luas mengingatkan bahwa tidak ada satupun masyarakat Bengkayang yang coba-coba menggunakan air Sebalo walaupun itu keruh ya. Suatu saat kan bisa saja dia bening. Nah, itu tidak boleh, diingatkan betul itu. Nah, kemudian terhadap dampak penambangan emas ini memang dilematis itu. Di satu sisi dia terkesan merusak lingkungan, tapi di satu sisi itu adalah sumber masyarakat. Emas ada di hadapan mata mereka, sementara mereka dalam kondisi yang sulit. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara kita adalah tentu kita harus mengkaji secara mendalam untuk melihat kebijakan apa yang paling tepat. Nah, yang pertama sesuai dengan pemilik kewenangan sebagai pemerintah, kalau kita sebagai pemilik kewenangan, tentu salah satu apa yang harus kita lakukan adalah mengusulkan, coba melihat apakah memang memungkinkan kita mengusulkan adanya wilayah pertambangan rakyat. Karena dengan mengusulkan wilayah pertambangan rakyat ini, kita memberikan ruang untuk terus menggali pertambangan rakyat, menggunakan potensi itu, tapi secara kuat juga kita harus mengupayakan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak negatifnya, supaya apa yang ada di masyarakat itu bisa dimanfaatkan, tapi juga aman, tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Saya kira itu. Itu Anda masih ada? Tambahan? Cukup? Terima kasih. Berikutnya kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk memilih pertanyaan. Bersiap untuk paslon nomor urut 1, amplopnya akan saya buka. Pasangan nomor urut 1 menghormati dan mengakui adanya keberagaman di Kabupaten Bengkayang amatlah penting dalam upaya membangun rasa kesetaraan dan kesejajaran serta saling menghargai pluralitas sosial dan budaya masyarakat. Komitmen yang tinggi dari para pemimpin di daerah ini untuk membangun toleransi, tidak bersikap eksklusif dan primordialistik akan sangat berpengaruh terhadap upaya memperkokoh kesatuan persatuan dan semangat kebangsaan Indonesia. Pertanyaannya,
Berangkat dari fakta sosial bahwa di daerah ini cukup majemuk, jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, apa kebijakan dan program strategis yang saudara lakukan untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Bengkayang? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi ini sangat baik, panelis, moderator. Kami di misi kelima adalah memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebangsaan dan pelestarian kebudayaan. Karena Bengkayang adalah miniatur Republik Indonesia. Suku bangsa banyak di Bengkayang. Suku agama banyak di Bengkayang. Dan daerah Bengkayang sangat unik. Untuk itu, ke depan kita akan bagaimana memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan menampilkan budaya-budaya suku bangsa yang ada di Kabupaten Bengkayang dengan membuat program kalender wisata budaya Kabupaten Bengkayang, agar semua suku-suku yang ada di Bengkayang tahu ini Ronggeng punya Madura, Cap Gonye punya Tionghoa, Naik Dango punya Dayak, Makadio, Berape Sawah, termasuk Kuda Lumping, Reok, Ponorogo ada di Bengkayang semuanya. Untuk itu kita gunanya adalah supaya mereka tahu inilah budaya masing-masing, tidak terjadi pergesekan, agar terjadi pergesekan tidak jadi kerusuhan, dan selanjutnya bisa menghasilkan pendapatan. Orang akan datang ke Bengkayang menonton atraksi-atraksi budaya ini dan bisa mendapatkan pendapatan untuk masyarakat, pendapatan asli daerah, agar Bengkayang menjadi kabupaten toleransi nomor 1 di Kalimantan Barat dan kabupaten untuk tujuan wisata budaya yang ada di Kalimantan Barat. Untuk itu kita harus menjaga keharmonisan antar suku-suku yang ada di Kabupaten Bengkayang, mulai dari pesisir, perbatasan sampai daratan pegunungan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Mungkin itu yang harus kita kerjakan ke depan dalam pemerintahan Darus Rijal, bagaimana kita membuat misi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebangsaan dan pelestarian kebudayaan, agar semuanya budaya di Bengkayang ada. Dan kita akan membangun kampung budaya di kota Bengkayang. Selanjutnya silakan Pak Wakil tambahkan. Baik, toleransi antar etnis ini sangat penting sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan. Untuk ini Cukup, terima kasih. Waktu Anda habis. Berikutnya kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk memilih pertanyaan. Baik, bersiap untuk paslon 2 untuk mendengarkan pertanyaan. Dari data Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Bengkayang 2019, terungkap fakta-fakta sebagai berikut. Alokasi anggaran urusan pendidikan dari APBD murni baru mencapai 18%, masih di bawah batas minimal 20%, sesuai pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 1945. Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan masih banyak, yakni 62 sampai 82%. Sekolah yang belum terakreditasi pada semua jenjang pendidikan juga relatif banyak, antara 16 sampai 24%. Gedung yang rusak berat masih banyak dengan rincian PAUD 12 unit, SD 436 unit, SMP 93 unit, SMA 6 unit, dan SMK 4 unit. Capaian angka partisipasi murni baru mencapai 77%. Angka rata-rata sekolah baru mencapai 6,5 tahun. Capaian ini tergolong yang terendah di Kalimantan Barat atau ranking 12 dari 14 kabupaten kota. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dimaknai bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkayang hingga tahun 2019 belum menggembirakan dan berdampak pada perlambatan peningkatan IPM. Pertanyaannya,
jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, apa dan bagaimana konsep pembangunan pendidikan yang saudara tawarkan? Dipersilakan untuk menjawab dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita menyadari bahwa Kabupaten Bengkayang sangat luas, dari Jagoi Babang sampai ke pesisir. Otomatis kita harus meningkatkan pembangunan itu dengan cara, yaitu pembangunan pendidikan ya, dengan cara kita sesuai dengan visi misi kita, pembaharuan Bengkayang bersih, Bengkayang hebat. Artinya kita harus mengelola pemerintahan ini dengan baik. Kita mengangkat dinas atau kepala dinas pendidikan supaya sesuai dengan basicnya. Jangan lagi bukan orang yang di jurusan itu. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita ini memang kekurangan infrastruktur di bidang pendidikan itu sendiri, yaitu sekolah-sekolah memang masih banyak, kita akui. Itulah sebabnya kita maju, kita untuk menjawab semua itu, dan nanti kalau kita terpilih, kita akan cari orang yang betul tepat, kita tempatkan di situ. Dan cara meningkatkannya memang harus orang yang tepat, supaya IPM kita naik. Kemarin saya dapat data dari BPS, itu IPM kita tingkat 4 sebenarnya, Bu. Nah, jadi kami sadar bahwa memang di Bengkayang kita memang kurang masalah tenaga yang cocok untuk melakukan pendidikan di daerah-daerah. Oleh karena itu kita nanti kalau kita kasih kesempatan oleh masyarakat, kita akan mencari orang-orang yang betul berkualitas untuk merubah semua itu. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Waktu Anda masih ada? Kami juga akan menyiapkan sarana perpustakaan dan laboratorium. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Silakan. Cukup. Baik, cukup. Baik, Bapak Ibu para hadirin dan pemirsa, boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tetap di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020. Hai teman-teman pemilih, sebentar lagi kita akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020. Ada 12 hal baru saat mencoblos di TPS. Yuk cari tahu. Pertama, teman-teman pemilih yang datang ke TPS wajib menggunakan masker. Kedua, jaga jarak minimal 1 meter. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, jangan lupa cuci tangan ya. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki tes. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Keenam, sebagai tanda kamu sudah memilih, sekarang tidak lagi pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas dilengkapi dengan APD lengkap mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih, diatur ke dalam C pemberitahuan. Selain itu, kamu juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala. Ke-11, terdapat bilik khusus untuk pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Jadi, makin aman kan? Ke-12, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, tidak perlu takut datang ke TPS ya. Jadi, jangan lupa ya, gunakan hak pilihmu pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Dengan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Pemilih sehat, ayo memilih. Dadah!
buat kita semua. Hadir Katalino, Bajulamin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang yang telah memenuhi syarat dalam memilih agar datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Jangan takut datang ke TPS dengan menggunakan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau yang dikenal dengan istilah COVID-19. 1. Gunakan masker. 2. Mencuci tangan. 3. Cek suhu tubuh. 4. Gunakan sarung tangan. 5. Menjaga jarak. Mari dukung dan sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020 dengan datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jangan ada yang golput. Gunakan hak suara Anda untuk menentukan masa depan Kabupaten Bengkayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadir Katalino, Bajulamin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Sukses pilkada karena partisipasi semua warga. Pedomani protokol kesehatan saat di TPS. Gunakan hak pilih saudara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Datang dan coblos pilihan Anda. Ciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bengkayang. Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. NKRI harga mati. Kami menjaga keamanan, ketertiban, dan kesehatan di TPS. Rakyat Indonesia bersama kita sukseskan pilihan umum serentak yang aman. Kembali lagi dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020 dengan tema peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan agroindustri dan indeks pembangunan manusia. Dalam sesi ini masing-masing pasangan calon diberikan waktu untuk bertanya dalam waktu 1 menit dan akan dijawab dalam waktu 1 menit 30 detik. Kemudian akan ditanggapi dalam waktu 1 menit serta menanggapi dalam waktu 1 menit. Bersiap? Kepada pasangan calon nomor urut 4, dipersilahkan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dari dimulai Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk menata pemerintahan daerah sebagaimana amanah peraturan perundangan otonomi daerah 32/2004 2014 bahwa untuk mendapatkan sebuah pemerintahan yang baik dan bersih tentu perlu dilakukan langkah-langkah. Dalam hal tersebut, coba tolong saudara jelaskan langkah-langkah apa saja untuk dapat membuat Bengkayang itu jauh lebih baik ke depan sesuai dengan harapan masyarakat. Waktu masih ada, Pak, silakan dilanjutkan. Ya, tambah satu pertanyaan lagi, paslon nomor 1. Ini kan negara kita ini sebenarnya punya 4 bahaya, 4 darurat. Yang satu itu teroris, yang kedua itu narkoba, yang ketiga itu corruption. Yang keempat itu adalah tingkat kemiskinan atau kesenjangan yang begitu besar. Di Bengkayang itu kira-kira yang mana nanti diprioritaskan dan bagaimana kira-kira langkahnya? Terima kasih. Cukup? Baik. Kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara.
Baik, terima kasih kepada pasangan nomor 4. Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bengkayang yang paling utama untuk kita kerjakan ke depan. Pertama, bagaimana menjadikan aparatur sipil negara ini penempatannya pada tempat dan kebidangan ahlinya sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dan selanjutnya tentunya harus melakukan pemerintahan tata kelola yang baik, yang tegas, yang peduli, amanah dan wibawa, mengedepankan pemerintahan yang administrasi kependudukan dan juga administrasi publik. Jadi untuk itu ke depan inilah tata kelolanya harus sesuai dengan peraturan daerah nomor 23 dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang paling utama dalam pencegahan korupsi. Itu paling utama. Artinya kita harus mengupayakan perbaikan penghasilan aparatur sipil negara. Melakukan pembinaan mental, teknis dan administrasi aparatur sipil negara. Pemberian sanksi yang tegas. Sinergi aparat penegak hukum di daerah Pemda, kepolisian, jaksa, dan termasuk birokrasi yang harus bersih, jujur. Ini yang paling kita utamakan ke depan agar tercapai pemerintahan tata kelola good government yang bersih dan jujur. Silakan Pak Wakil tambahkan. Perlunya juga kerjasama dengan BPKP dan BPK dalam menangani. Cukup waktu Anda habis. Kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Setelah kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 1 tadi, pada dasarnya memang harapan masyarakat itu untuk menata pemerintahan yang baik itu tentu dari sisi perencanaannya. Setelah perencanaan itu dilakukan, tentu ada program skala prioritas pembangunan yang wajib kita lakukan. Dan yang ketiga, tentu tidak lupa kita menata birokrasi yang baik, meningkatkan sumber daya manusia ASN, dan yang ketiga ada pendelegasian kewenangan yang jelas. Yang keempat, tentu kita harus mampu mengedukasi bahwa rencana dan pekerjaan kita ini dapat kita lakukan melalui adanya baik itu peraturan daerah maupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bupati. Masih waktu, silakan Pak. Ya, itu tadi sudah disampaikan terkait dengan penataan atau tata kelola pemerintah. Tapi terkait dengan 4 situasi darurat tadi, bagaimana dengan masalah terorisme? Terima kasih. Masih? Sudah? Cukup. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit untuk menanggapi. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terorisme adalah satu kejahatan pidana khusus yang harus kita tindak tegas agar tidak bisa masuk ke daerah kita. Pertama, kita harus menyampaikan tentang 4 pilar. Bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu adalah, dan juga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI harus utuh. Tentunya terorisme jadi musuh kita bersama. Untuk itu kita harus mengantisipasi orang keluar masuk di perbatasan dan juga paham-paham radikalis yang harus kita cegah jangan sampai masuk di Kabupaten Bengkayang, terlebih khusus di Kalimantan Barat dan juga di Republik Indonesia. Untuk itu kita harus bekerja sama dengan pihak keamanan dan juga pihak terkait yang tentunya akan menyampaikan kepada masyarakat bagaimana terorisme musuh kita bersama. Dan tentunya ke depan kita harus menyampaikan tentang pemahaman kewawasan kebangsaan kepada masyarakat agar terorisme adalah musuh kita bersama. Cukup. Waktu habis, Bapak. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita ketahui bahwa Kabupaten Bengkayang kondisi struktur tanahnya yang begitu subur mengakibatkan terjadinya hasil-hasil yang cukup banyak. Jadi salah satu indikator mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani atau nilai jual hasil pertanian. Bagaimana peningkatan surplus hasil pertanian Bengkayang yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengembangan agroindustri. Jadi maksud saya bahwa penanganan hasil-hasil bumi, khususnya hasil-hasil pertanian yang berlebihan ini yang kita kaitkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis dengan agroindustri. Terima kasih. Waktu masih ada, Pak, silakan. Cukup.
Disilakan untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaannya intinya kan produksi kita sudah banyak. Ya, tinggal bagaimana kita mendapatkan nilai tambah dari hasil kita yang sudah banyak itu. Ya, tentu secara normatif untuk meningkatkan masalah perekonomian rakyat itu, apabila sektor produktivitasnya sudah tinggi, sekarang tentu kita mengupayakan agar pengemasan atau penanganan hasil produktivitas itu bagaimana caranya dijual atau punya nilai yang tinggi di pasaran. Nah, tentu hal ini perlu didukung oleh sektor industri, ya. Kita memperbanyak mungkin yang namanya usaha-usaha untuk pengemasan barang-barang tersebut sehingga bisa dijualkan dengan baik di pasaran. Begitu juga dengan tingkat konsumsinya atau pemasarannya. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua pihak-pihak yang terkait untuk mendukung petani ini agar harga-harga barang mereka yang baik itu terjual dengan bagus dengan harga yang tinggi. Termasuk juga nanti kalau PLB itu cukup bagus, kita harus bersama-sama melihat di mana peluang yang memungkinkan hasil produktivitas itu sungguh-sungguh dapat meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan petani. Saya kira itu. Waktu masih ada, Pak. Silakan. Untuk meningkatkan pendapatan petani itu lebih baik dari sisi perencanaannya kita wajib memberikan keterampilan kepada petani. Terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, kalau kita ketahui bahwa yang menjadi problem bagi masyarakat kita itu adalah melimpahnya hasil ini sulitnya untuk dijual karena pada musim COVID seperti sekarang ini sebagian besar hasil pertanian yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya daerah Sanggoledo, daerah Kecamatan 17 yang selama ini dijual ke Malaysia itu sudah sulit untuk dilakukan. Kira-kira kalau ini masih berlaku, sedangkan Agro ini masih belum bisa kita bentuk, langkah-langkah apa yang akan saudara lakukan apabila dalam waktu singkat ini hasil masih yang melimpah seperti itu? Terima kasih. Waktu masih ada, Pak. Silakan. Baik, kalau industri hilir daripada agroindustri ini bisa terwujud, langkah-langkah apa dalam mencari pasar agar agroindustri ini dapat bisa dijual jadi barang jadi? Mungkin itu pertanyaan saya. Silakan. Cukup. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 4, waktu untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama kita melihat situasi kondisi saat sekarang ini masalah COVID. Kita harus tuntaskan dulu masalah COVID ini, kita putus dulu mata rantainya. Baru kita berbicara masalah pasar. Berkait masalah mutu produksi pertanian. Untuk bisa menembus pasar, maka perlu kita berikan kesempatan pada petani untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. Maka dipandang perlu kita harus membangun workshop di Kabupaten Bengkayang. Dan yang kedua, mencari akses pasar, maka kita harus bekerja sama dengan asosiasi, baik itu Kadin maupun itu perusahaan daerah. Maka dipandang perlu melibatkan stakeholder yang ada, termasuk dinas terkait, untuk macam mana memberikan promosi-promosi ke luar daerah, supaya produk-produk Kabupaten Bengkayang bisa diterima oleh pasar dari luar daerah. Dan selanjutnya, berkait pengelolaan industri, saya yakin dan percaya kalau COVID ini selesai, pasti kita masih bisa menampung sumber-sumber penghasilan kita melalui kebijakan yang kita buat. Seperti contoh, ada pengolahan-pengolahan, yaitu seperti pengolahan. Waktu Anda habis. Berikutnya, kepada pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 3. Kita tahu kondisi Kabupaten Bengkayang, situasi kondisi sekarang ini, apa yang terjadi? Masalah hukum, masalah tata kelola pemerintahan yang saat ini carut marut dan berantakan. Bupati kita tidak ada, wakil bupati kita pun sudah tiada. Sekarang tinggal PJ. Ketika Bapak terpilih menjadi bupati, bagaimana Bapak menata atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih? Terima kasih. Waktu masih ada, Pak. Silakan ditambahkan. Baik, karena kita tahu bersama bahwa di Bengkayang serba darurat sekarang ini, dan kita sadari di mana
penegakan hukum mungkin perlu dipertajam. Bagaimana itu bisa dilakukan sehingga tidak lagi ada yang terjerat hukum bagi pegawai-pegawai atau pelaksana pembangunan. Terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya terima kasih kepada paslon nomor 2 yang telah beri jawab pertanyaan kepada kami, bahwa kami akan menjawab sesuai apa yang kami rasakan saat ini, karena pemerintah saat ini lagi krisis. Maka oleh sebab itu, apabila kami menjadi bupati, kami akan cepat menangkap hal-hal seperti itu, dan kami juga akan harus bekerja keras, harus kerja ikhlas, dan harus kerja tuntas menanggapi masalah hal yang akan kita kerjakan ke depan, karena masih banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Bukan hanya bupatinya tidak ada, tetapi semua aparatur pemerintah daerah belum tertata dengan rapi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama membasmikan tindak-tindakan yang tidak sesuai dengan tanggapan yang dianggap masyarakat saat ini selalu menjadi pembicaraan. Maka oleh sebab itu, Karos akan tampil ke depan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak sesuai apa yang dikirakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, Karos akan bekerja keras untuk menanggapi dan akan membuat persoalan itu akan selesai untuk akan datang. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan Pak. Yang utama adalah kita harus melakukan reformasi birokrasi agar manajemen sistem pemerintahannya berjalan yang benar. Cukup, terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya pikir permasalahan pemerintahan kita di Kota Bengkayang, tentunya kita harus ada tata kelola pemerintahan yang bersih agar dapat melayani masyarakat kita dengan prima dan tanpa korupsi. Untuk itu, saya pikir kita harus merekrut kepala dinas sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan basicnya, dan sesuai dengan pendidikannya, agar dapat melayani masyarakat kita dengan baik dan tanpa korupsi. Akan tetapi, kita sekarang ini, situasi kondisi Bengkayang, tentunya harus kita perhatikan bagaimana cara untuk merekrut kepala dinas. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena pemilihan bupati dan wakil bupati, rakyat sudah menggantungkan harapan dan masa depannya kepada bupati itu. Terima kasih. Waktu masih ada Pak, silakan. Silakan Pak. Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Kita kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Reformasi birokrasi sebenarnya Pak yang utama agar manajemen sistem pemerintahan itu dijalankan yang benar. Memang benar, setiap dinas itu harus melekat dengan disiplin ilmu yang ada agar kegiatan yang ada di setiap dinas itu berjalan yang benar, dan wajib melaksanakan tupoksi-tupoksi yang sudah dibebankan ke bidang-bidang yang terkait dengan petugasnya. Itulah yang kita kontrol tentang kinerja dari masing-masing dinas yang bidang dan dinas yang telah kita percayakan. Waktu masih ada Pak, silakan. Cukup? Baik, cukup. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 3, dipersilakan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kepada calon nomor 2, saya ingin bertanya, pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksikan kapan akan berakhir. Sementara vaksin untuk COVID-19 hingga kini masih dalam tahap percobaan. Pemeriksaan rapid test atau swab di Bengkayang terbilang minim.
Kalaupun ada pemeriksaan sampel terduga COVID-19 harus diperiksa di Pontianak dan hasil akhirnya baru diketahui beberapa minggu kemudian. Pertanyaan kami, bila saudara menjadi bupati dan wakil bupati, apa langkah saudara mengatasi lambannya pemeriksaan sampel tersebut? Baik, waktu masih ada, bisa ditambahkan? Silakan Pak, masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada paslon nomor 3. Pertanyaannya tentang COVID-19. Awalnya munculnya dari Cina dan di provinsi Wuhan akhir Desember tahun 2019. Kita tahu untuk mengobati COVID-19 itu sangat jauh harapan kita. Vaksin-vaksin yang telah diproduksi pun tidak mempan. Akhirnya WHO menyatakan kita perlu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jaga kebersihan. Setiap rumah harus bersih-bersih. Kemudian masalah untuk tes atau masalah sampel itu tentunya kita harus melakukan terobosan-terobosan ke depan. Bagaimana kita adakan laboratorium riset untuk mengetes tentang virus COVID-19 itu. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan ditambahkan Pak. Jadi memang langkah-langkah yang harus kita ambil memang harus sesuai dengan kondisi yang ada di daerah kita atau di Indonesia ini. Terutama apa yang telah disampaikan tadi bahwa kita akan mengadakan atau menyiapkan alat-alat untuk rapid test untuk kepentingan atau untuk memenuhi apa yang diperlukan oleh pasien atau masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang. Masih ada waktu? Baik, cukup. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Sebenarnya menurut kami simpel saja Pak. Bagaimana kita optimalkan rumah sakit yang ada agar laboratorium itu dapat melakukan pemeriksaan swab. Karena ini menjadi permasalahan kita yang ada di Bengkayang, keterlambatan pemeriksaan swab dari kita harus kirim ke Pontianak, akibatnya bisa berminggu-minggu baru dapatkan hasil. Saya saja terkejut. Kemarin saya baca di koran 41 kasus. Hari ini sudah berkembang menjadi 125 kasus. Ini yang menjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkayang, dan secepatnya kita harus optimalkan laboratorium yang ada di rumah sakit. Masih ada waktu Pak, silakan. Baik, silakan, cukup. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, nanti kalau kita memang dikasih kepercayaan atau kesempatan untuk menjabat sebagai bupati, maka kita akan meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di Kabupaten Bengkayang sendiri yang mana mencakup 17 kecamatan. Peningkatan pelayanan di puskesmas itu juga kita tingkatkan, dan nanti kita siapkan alat untuk rapid test itu. Kalau memang itu harus kita lakukan dengan segera, ya kita segerakan, karena memang itu sangat mendesak untuk kita lakukan atau kita adakan di tempat kita atau di Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu nanti kalau memang kita yang dipercaya masyarakat, kita akan lakukan apa yang terbaik untuk masyarakat. Saya pikir itu. Waktu masih ada Pak, bisa ditambahkan? Dan untuk mempercepat pelayanan dan penyelamatan, tentunya ada setiap desa harus diadakan ambulan desa. Saya kira itu. Masih ada waktu? Silakan ditambahkan. Baik, cukup. Boleh berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang. Hadirin dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tetap di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020.
Hai teman-teman pemilih, sebentar lagi kita akan memilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020. Ada 12 hal baru saat mencoblos di TPS. Yuk cari tahu. Pertama, teman-teman pemilih yang datang ke TPS wajib menggunakan masker. Kedua, jaga jarak minimal 1 meter. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, jangan lupa cuci tangan ya. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Keenam, sebagai tanda kamu sudah memilih, sekarang tidak lagi pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas dilengkapi dengan APD lengkap mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian jadwal kedatangan pemilih, diatur ke dalam C pemberitahuan. Selain itu, kamu juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala. Ke-11, terdapat bilik khusus untuk pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Jadi, makin aman kan? Ke-12, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, tidak perlu takut datang ke TPS ya. Jadi, jangan lupa ya, gunakan hak pilihmu pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Dengan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Pemilih sehat, ayo memilih. Dadah! Sukses pilkada karena partisipasi semua warga. Pedomani protokol kesehatan saat di TPS. Gunakan hak pilih saudara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Datang dan coblos pilihan Anda. Ciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bengkayang. Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. NKRI harga mati. Kami menjaga keamanan, ketertiban, dan menjaga kesehatan di TPS. Rakyat Indonesia, bersama kita sukseskan pilihan umum serentak yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadir Katalino berjulamin ka saruga basengat ka jubata. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang yang telah memenuhi syarat dalam memilih akan datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Jangan takut datang ke TPS. Gunakan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau yang dikenal dengan istilah COVID-19. 1. Gunakan masker. 2. Cuci tangan. 3. Cek suhu tubuh. 4. Gunakan sarung tangan. 5. Menjaga jarak. Mari dukung dan sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020 dengan datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember tahun 2020. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Jangan ada yang golput. Gunakan hak suara Anda untuk menentukan masa depan Kabupaten Bengkayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Adil kata lino berculamin kak sarga wasengat kak jubata. Kembali lagi dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Bengkayang tahun 2020 dengan tema peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan agroindustri dan indeks pembangunan manusia. Sama dengan sesi sebelumnya, dalam sesi ini masing-masing pasangan calon diberi waktu untuk bertanya dalam waktu 1 menit dan akan dijawab dalam waktu 1 menit 30 detik, kemudian ditanggapi dalam waktu 1 menit dan menanggapi dalam waktu 1 menit. Bersiap pasangan calon. Kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilahkan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita ketahui bahwa tata kelola pemerintahan yang ada di Bengkayang itu sudah cukup amburadul. Dan pemimpin sudah memberikan contoh yang tidak baik bagi pegawai. Untuk ini yang menjadi masalah bagi kami yaitu kira-kira kalau saudara paslon nomor 2 terpilih, bagaimana caranya saudara membangun pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau kultur set birokrasi di Kabupaten Bengkayang sehingga terwujud birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional. Karena ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah Bengkayang ke depan. Terima kasih. Waktu masih ada Pak, silakan. Saya berkenan dengan Cukup? Baik, terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang situasi kondisi Kabupaten Bengkayang benar apa yang dikatakan paslon nomor 1 tentang bagaimana keadaan di dinas-dinas maupun bagaimana pembinaan terhadap ASN dan bagaimana rekrutannya. Tentu itu saya katakan memang kalau untuk pembangunan daerah permasalahannya memang di tata kelola pemerintah. Akan tetapi apabila kalau kita tidak melakukan sidak di kantor ke kantor dan memberikan satu cara untuk supaya mendisiplinkan kepala dinas itu, saya kira susah kita mau menuju Bengkayang yang hebat dan bersih. Oleh karena itu, dengan tampilnya kita untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati, kita akan memperbaiki semua itu, kita akan bina, kita akan kasih contoh bahwa bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik. Dari segi disiplin waktu, dari segi disiplin administrasi, dari segi disiplin keuangan. Oleh karena itu nanti kalau kita terpilih, kita tidak usah boros-boros lagi. Kita tidak perlu lagi mengambil langkah yang tidak tepat sehingga merugikan keuangan daerah. Oleh karena itu kita harus memberi dukungan penuh kepada ASN supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan bisa merubah menjadi. Waktu Anda habis. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu untuk menanggapi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya katakan di sini tata kelola pemerintahannya yang belum baik. Dan bagaimana Bapak paslon nomor 2 tentang IPM. IPM kita nomor 4 Skalbar, tapi variabel apa yang jadikan IPM kita nomor 4? Padahal di lapangan fakta banyak postu polindes nggak ada perawat, banyak juga sekolah nggak ada guru. Jadi saya bertanya, variabel-variabel apa yang menjadikan indeks prestasi manusia ini bisa nomor 4 di Kalimantan Barat? Silakan Pak Wakil. Jadi bahwa salah satu indikator-indikator dari peningkatan IPM itu adalah pendidikan salah satunya. Maka kita mohon kiranya bagaimana peningkatan IPM ini jauh lebih baik ke depan sehingga kita dapat mengejar ketinggalan daerah Bengkayang dan sejajar dengan daerah kabupaten lain.
Cukup, waktu Anda habis. Kepada pasangan calon nomor urut 2, silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, IPM yang dimaksud itu ialah Indeks Pembangunan Manusia. Kita sadar bahwa di Bengkayang itu sebenarnya pendidikan sudah baik, sudah bagus. Guru-guru juga sudah sarjana, dan sekolah-sekolah juga sudah banyak yang baik. Itulah dasarnya sehingga pemerintah menetapkan IPM itu meningkat. Jadi IPM ini hasil daripada perhitungan atau sensus daripada BPS, sehingga kita harus mengakui bahwa memang IPM ini sudah real atau nyata adanya, dan nanti kalau memang kita terpilih, kita akan tingkatkan kembali, kita kasih pendidikan yang lebih baik untuk guru-guru, dan supaya masyarakat di pedalaman juga terjangkau pendidikan, sehingga pendidikan itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Karena itu yang dasar untuk kita meningkatkan IPM kita ke depan. Cukup. Berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada nomor urut 1. Kita di Kabupaten Bengkayang, infrastruktur di mana-mana betul-betul rusak, tidak ada yang benar. Dan daerah-daerah terisolir yang belum terbuka. Ketika Bapak terpilih menjadi bupati, apa yang Bapak lakukan? Terima kasih. Ya, itu perlu kita pertanyakan. Kenapa? Kalau tidak salah, Bapak juga sudah pernah menjabat di Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu, apa langkah-langkah selanjutnya sehingga tidak ada lagi kegagalan seperti yang kemarin-kemarin? Karena masyarakat sangat merindukan pelayanan infrastruktur, pertanian, dan yang lain-lain. Oleh karena itu nanti kalau memang Bapak terpilih, apa yang harus Bapak lakukan sehingga masyarakat bisa menikmati atau bisa merasa negara atau daerahnya ada yang ngurus. Oleh karena itu kami harap supaya jangan hanya janji. Baik, cukup. Kepada pasangan nomor urut 1, disilakan untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada pasangan nomor urut 2. Kami punya misi yang ketiga, memajukan bidang pembangunan infrastruktur dasar. Artinya pembangunan jalan, jembatan, jalur wisata, jalur produksi, irigasi, dan juga pengairan serta listrik, air bersih dan telekomunikasi dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam yang ada di kita. Kita ke depan akan mulai membangun selaras Presiden Jokowi, Gubernur dan Bupati Bangsa Desa, mulai membangun dari dusun dan desa di bidang infrastruktur dasar, agar benar-benar masyarakat di dusun dan desa tidak ada lagi yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 6. Karena kita melihat hampir berjalan di semua desa dusun di seluruh kecamatan, di 17 kecamatan, melihat langsung bagaimana jalan-jalan di Semarang menggunakan dana desa, tidak ada tersentuh memakai APBD Bengkayang. Jadi ini salah satu indikasi kita ke depan bagaimana selaras untuk kita mencari dana pusat, provinsi dan kabupaten untuk diterjunkan langsung ke anggarannya ke dusun dan desa untuk membangun infrastruktur desa. Kita tahu bersama hampir semua jalan-jalan rusak, 27 desa tidak ada listrik, 156 dusun tidak ada listrik. Target kami ke depan 3 tahun listrik ini sudah harus selesai, dan target kami ke depan internet desa juga harus masuk sampai ke